Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Galowirati. Saya dari kelas 10 AKL 3. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi uang, di mana materi uang ini merupakan salah satu materi yang ada dalam mata pelajaran perbankan sejarah yang digurui oleh Bu Yuni Kurniawati. Semua orang tentu mengenal uang. Uang sudah menjadi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam video ini saya memiliki 5 poin penting materi yang akan saya jelaskan. Yaitu yang pertama ada pengertian dan definisi uang, yang kedua ada sejarah uang dari tahun ke tahun, yang ketiga ada fungsi uang, keempat ada jenis uang, serta yang kelima ada syarat uang. Dalam pengertiannya, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Selanjutnya, uang memiliki dua definisi. Yang pertama yaitu dalam ilmu ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Yang kedua, dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya, dan tak lupa untuk pembayaran utang. Selanjutnya ada sejarah uang dari tahun ke tahun. Pada tahun 800 sampai 1600, pada tahun ini digunakan bermacam-macam metode pembayaran, seperti koin emas, koin perak, koin tembaga, sampai manik-manik pun digunakan sebagai metode pembayaran pada tahun ini. Selanjutnya pada tahun 1600 sampai 1942. Pada tahun tersebut metode pembayaran menggunakan mata uang kolonial Belanda. Pada tahun 1752, uang kertas pertama kali muncul berkat pembentukan dari The Bank Courant dan Bank van Liening. Tahun selanjutnya itu pada tahun 1942 sampai 1945. Pada tahun ini Jepang membawa mata uang sendiri, termasuk uang lokal dan uang gulden. Lalu melikuidasi bank-bank, termasuk The Javatsche Bank. Setelahnya terbitlah uang kertas yang dikeluarkan oleh The Japansche Regering dan menjadi alat pembayaran yang sah sejak Maret 1942. Pada tahun 1943, Sekutu Nica atau NICA mulai mengambil alih kendali atas Indonesia. Pada akhirnya uang NICA pun muncul pertama kali di Pulau Jawa. Tahun selanjutnya itu tahun 1945, Indonesia mulai mencetak mata uang rupiahnya sendiri. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat mata uang Indonesia. Rupiah Indonesia pertama kali dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 1946. Selanjutnya pada tahun 1965 sampai 1991. Pada tahun ini terjadi inflasi besar-besaran. Setelah inflasi terkendali, mulai diperkenalkanlah uang koin rupiah. Selanjutnya pada tahun 1992 sampai 1999. Tepatnya pada tahun 1997 sampai 1998, Asia terjadi krisis keuangan, sehingga terjadi beberapa perubahan gambar pada salah satu uang Indonesia. Contohnya pada uang pecahan 50.000. Pada tahun selanjutnya itu pada tahun 2000 sampai 2005, uang kertas pecahan 100 dan 500 diberhentikan. Namun, penghentian ini selaras dengan munculnya pecahan uang baru yaitu pecahan Rp1.000 dan uang Rp5.000. Lalu setelahnya diikuti mulai diperkenalkannya pecahan uang lainnya. Dan yang terakhir, pada tahun 2016 sampai tahun sekarang, Bank Indonesia meluncurkan seri pecahan uang terbaru yang seperti kita kenal saat ini, seperti pecahan uang 5.000, 10.000, 20.000 dan seterusnya. Selanjutnya ada fungsi uang. Fungsi uang memiliki dua macam. Yang pertama, fungsi asli uang. Fungsi asli uang bisa kita katakan fungsi dari tujuan utamanya pembuatan uang. Fungsi asli uang memiliki dua, yaitu uang sebagai alat tukar guna mempermudah para pemakai untuk mendapatkan suatu barang,
dan uang sebagai alat ukur yang mampu menentukan besaran nilai suatu barang. Selanjutnya ada fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang bisa kita katakan sebagai fungsi yang muncul selain dari tujuan utamanya pembentukan atau pembuatan uang. Fungsi turunan uang memiliki 4, yaitu yang pertama ada uang sebagai alat pembayaran. Maksudnya ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan benda ataupun jasa. Yang kedua ada uang sebagai petunjuk harga. Gunanya untuk mempermudah orang mengetahui nilai barang yang berbeda. Yang ketiga ada uang sebagai alat pembayaran utang. Maksudnya ketika uang kita gunakan untuk melunasi utang piutang yang kita gunakan atau yang kita punya. Yang keempat ada uang sebagai alat penimbunan kekayaan, di mana ketika uang ditimbun atau disimpan atau ditabung agar dapat digunakan ketika ada keperluan mendadak. Selanjutnya ada jenis uang. Jenis uang dibagi berdasarkan empat, yaitu yang pertama berdasarkan bahan pembuatnya. Berdasarkan bahan pembuatnya dibagi menjadi 2 lagi, yaitu pertama uang logam. Uang logam terbuat dari bahan logam, emas ataupun perak, serta nominalnya kecil seperti Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Yang kedua ada uang kertas, dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air walaupun uang tersebut terbuat dari kertas, tetapi kertas tersebut berbeda dengan kertas yang biasa kita gunakan sebagai tulis menulis. Nominalnya juga besar, contohnya seperti Rp10.000, Rp20.000, ataupun Rp100. Selanjutnya berdasarkan nilai. Berdasarkan nilai ada 2, yaitu pertama full bullet money atau artinya bernilai penuh, merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Misalnya nilai emas pada uang logam Rp500 bernilai sama dengan nominalnya. Yang kedua ada representative full-bodied money atau tidak bersifat penuh, yaitu nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominal. Biasanya terdapat pada jenis uang kertas. Yang ketiga ada berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Ada 2, yaitu pertama ada uang kartal, diterbitkan oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Yang kedua ada uang giral, diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek atau biljet giro. Selanjutnya itu jenis uang berdasarkan kawasan. Ada 3, yaitu pertama uang lokal hanya berlaku di satu negara tertentu. Misalkan mata uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina. Yang kedua ada uang regional berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Misalnya mata uang euro dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di benua Eropa, seperti Jerman, Spanyol, Australia, dan lain-lain. Yang ketiga ada uang internasional berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran, contohnya US dollar. Selanjutnya ada syarat uang yang terakhir. Yang pertama ada jaminan, artinya harus dijamin pemerintah sehingga penggunaannya untuk berbagai keperluan dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua, ada diterima secara umum atau acceptability, yakni kegunaannya harus diterima sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau pembayaran utang. Yang ketiga ada nilainya stabil atau dalam bahasa Inggrisnya stability of value. Artinya tidak naik turun atau fluktuatif supaya orang-orang mau menggunakan sebagai alat tukar. Yang keempat ada mudah disimpan atau storable, berarti bentuk fisiknya tidak boleh terlalu besar ataupun terlalu kecil. Yang kelima ada mudah dibawa atau portability, berarti harus mudah dipindahkan dari satu tangan ke tangan yang lain. Yang keenam ada tidak mudah rusak atau durability, agar dapat bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama. Yang ketujuh yaitu mudah dibagi atau divisibility. Maksudnya apabila nominal uang hanya terdiri dari satu jenis pecahan, maka tidak memungkinkan kita untuk bertransaksi. Demikian penjelasan materi uang dari saya. Apabila ada kata atau kalimat yang saya ucapkan salah dan kurang berkenan di hati Anda, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.